Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Febri dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Cita Dianur Aziza, Kristareka Pratiwi, dan Dwi Aulia Mentari akan mempresentasikan materi mengenai teknik presentasi. Baik, presentasi pertama akan saya mulai. Pada slide selanjutnya akan saya sampaikan maksud dari berbicara dan berbicara efektif. Oke, apa sih maksud dari berbicara? Nah, berbicara merupakan suatu aktivitas kehidupan manusia normal yang sangat penting, karena dengan berbicara kita dapat berkomunikasi antara sesama manusia, menyatakan pendapat, menyampaikan maksud dan pesan, mengungkapkan perasaan dalam segala kondisi emosional, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, seorang pembicara yang handal adalah seseorang yang ketika ia berbicara, baik dalam komunikasi formal maupun informal, memiliki pembicaraan yang efektif sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dengan jelas. Nah, berbicara efektif sendiri merupakan sarana penyampaian ide kepada orang atau halayak secara lisan dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh pendengarnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila pembicaraannya sistematis, benar, tepat, dan tidak berbelit-belit dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Secara garis besar, dasar-dasar berbicara efektif terdiri dari pembukaan, isi atau inti pembicaraan, dan penutup. Next. Definisi berbicara, konsep-konsep dasar berbicara, dan berbagai asumsi terhadap hakikat berbicara selalu dapat didekati dengan bertumpu pada dimensi-dimensi yang melandasinya. Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, dimensi oral, yaitu dimensi yang dititik beratkan pada suara, kemudian dimensi visual, yaitu kombinasi antara suara dan bahasa tubuh, kemudian yang ketiga dimensi psikologi, yaitu dengan unsur-unsur kejiwaan dalam diri pembicara yang menentukan sikap pendengar terhadap apa yang dikatakan. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kristareka Pratiwi. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari presentasi. Presentasi merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi atau laporan secara lisan, sebab dalam penyampaiannya didominasi dengan komunikasi lisan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mudah dicerna oleh audiens. Tujuan dari presentasi ada 4. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, memberi hiburan. Yang ketiga, membangkitkan emosi. Dan yang keempat adalah mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah metode presentasi. White pada tahun 1995 menyebutkan bahwa keberhasilan presentasi ditunjang dengan berbagai hal. Yang pertama, mengenal apa yang disajikan, yakni mengenal dengan baik permasalahannya, memahami dan menguasai materi yang dikerjakan. Ditunjang dengan literatur ilmiah yang memadai untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh desainer adalah benar-benar maksimal. Yang kedua, kepada siapa rancangan desain disajikan. Pada saat mahasiswa memahami dengan benar kepada siapa desain dipresentasikan, mereka akan mempersiapkan segenap kemampuan dan keterampilan komunikasi dan argumentasi mereka. Yang ketiga adalah, lalu mengapa dipresentasikan? Mengenali sasaran akan memfokuskan arah presentasi secara positif. Kesadaran untuk melakukan tindakan positif di dalam kerangka memaparkan dan menjelaskan rancangan desain merupakan suatu yang harus dibangun secara berkelanjutan. Yang keempat, lalu kapan dan di mana presentasi disajikan? Kapan dan di mana presentasi diadakan perlu dipahami benar oleh mahasiswa sehingga pengaturan dan target-target tugas rancangan desain dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, akhirnya, bagaimana cara mempresentasikan? Bagaimana cara mempresentasikan akan mengantarkan ke pemilihan strategi dalam presentasi dan media yang digunakan. Inilah yang disebut dengan strategi presentasi desain.
Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan presentasi. Kelebihan presentasi ada 3. Yang pertama adalah adanya umpan balik langsung. Umpan balik adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh audiens kepada komunikan. Umpan balik dari audiens ini mungkin saja diperoleh saat presentasi sedang berlangsung, misal tepuk tangan atau gelak tawa dari audiens karena mereka tertarik dengan presentasi yang disajikan. Yang kedua, kesempatan untuk menampilkan pribadi. Saat seorang presenter diundang untuk melakukan presentasi, disitulah kesempatannya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan kemampuan yang dia miliki melalui presentasi. Yang ketiga, mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap audiens. Presentasi yang sukses akan membawa pengaruh yang lebih kuat kepada audiens. Presentasi lebih berjiwa daripada sekedar laporan tertulis. Selanjutnya adalah kelemahan dari presentasi. Selain memiliki kelebihan, presentasi juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah sulit direview. Presentasi yang kurang persiapan dan berlangsung menjenuhkan akan meninggalkan kesan yang kurang baik kepada audiens. Hal ini tidak dapat terjadi pada laporan tertulis, sebab pada laporan tertulis dapat saja diatur naskahnya agar tampil rapi tanpa merepotkan orang lain. Kelemahan yang kedua adalah saran dan kritik tidak dapat langsung diutarakan. Saat presenter menyampaikan presentasinya, audiens tidak dapat menyelingi pembicaraannya. Audiens harus menampung segala pertanyaan ataupun sanggahan sampai presenter selesai presentasi. Sanggahan, kritik, dan saran hanya dapat dilakukan saat sesi tanya-jawab presentasi. Yang terakhir adalah kurang dapat diatur. Presentasi melibatkan banyak hal, terutama audiens yang jumlahnya lebih dari 1 dan memiliki watak yang berbeda-beda. Dengan begitu, presenter harus memiliki trik-trik tertentu untuk dapat mengambil kendali atas kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari keberagaman audiens tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Dwi Aulia Mentari. Kepada Dwi Aulia Mentari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah terdapat beberapa macam sarana presentasi secara elektronik. Untuk yang pertama adalah menggunakan media animasi 3D seperti 3D Max, Maya, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan video movie seperti Pinnacle Unit atau Premiere. Dan yang ketiga adalah animasi 2 dimensi seperti Flash atau Director. Dan yang keempat adalah media interaktif menggunakan Flash atau Director. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Untuk yang pertama adalah gunakan alat bantu visual. Menggunakan alat bantu visual seperti gambar yang bukan kata-kata dapat memungkinkan pencapaian tujuan presentasi. Yang kedua adalah ringkas dan jelas. Jika terlalu panjang, akan membosankan. Tidak ada yang pernah mengeluhkan jika presentasi yang terlalu pendek. Dan yang ketiga adalah gunakan aturan 3. Sebuah teknik sederhana adalah bahwa cenderung hanya mengingat 3 poin, maka gunakan maksimum 3 poin pada slide. Yang keempat adalah berlatih. Latihan menjadikan penampilan sempurna. Lakukan presentasi Anda dengan keras setidaknya 4 kali. Salah satunya harus di depan audiens seperti keluarga atau teman. Yang kelima adalah sampaikan cerita. Semua presentasi ibarat jenis teater. Ceritakan kisah untuk membantu mengilustrasikan poin. Ini akan menjadikan presentasi lebih efektif dan mengesankan. Yang keenam adalah atur presentasi senyaman mungkin. Dengan menggunakan video Anda sendiri, atur kamera video dan video presentasi Anda sendiri, dan setting sendiri alat presentasi Anda senyaman mungkin. Yang ketujuh adalah ketahui slide berikutnya. Presenter harus mengetahui kapan slide presentasi yang muncul berikutnya. Terdengar seperti powerful ketika presenter mengatakan pada slide berikutnya kita akan lihat bla bla bla. Disinilah kian terasa pentingnya persiapan dan latihan. Yang kedelapan adalah memiliki rencana cadangan. Seperti siapkan materi cadangan jika slide tidak muncul, listrik mati, tidak ada pengeras suara, dan sebagainya, atau miliki hard copy atau materi tercetak. Yang terakhir adalah periksa ruang presentasi. Sebelum presentasi, datanglah lebih awal dan periksa ruang presentasi
Pastikan slide Anda dimuat di PC dan muncul di layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika dari teman-teman semuanya ada pertanyaan, boleh bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.